Selamat datang Pak Tono di Belanda. Baru 2 minggu ya sampai sini ya Pak? Ya, betul. Terima kasih. Boleh Pak diceritakan background Bapak dalam perannya sebagai diplomat Indonesia yang ditugaskan di Belanda? Oke, sebenarnya saya juga ditugaskan di Belanda ini baru tiba 2 minggu yang lalu. Jadi sebelumnya saya bertugas di KBRI di Baghdad, Irak. Penugasan selama 2 tahun. Dan kebetulan itu penugasannya satu paket dengan Belanda. Jadi 2 tahun di Irak, lalu saya akan lanjut penugasan lagi 2 tahun di Belanda. Seperti itu. Dan kebetulan saya juga ditugaskan dapat amanah dari Pak Dubes untuk bertugas di fungsi Pensosbud, penerangan sosial dan budaya. Kalau waktu tugas di Irak juga di fungsi yang sama atau di divisi yang berbeda? Kebetulan waktu di Irak saya menangani fungsi ekonomi. Jadi lebih ke promoting trade, tourism, and investment antara Indonesia dan Irak. Ya. Nah, kalau untuk diplomat seperti Bapak sebelum ditugaskan di negara seperti Belanda misalnya, itu apakah Bapak diberikan pembekalan seperti apa situasi di negara tujuan gitu Pak? Iya, benar. Biasanya ketika kita sebelum ditugaskan ke posting luar negeri, itu biasa ada periode pembekalan selama kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Dan biasanya juga ada pembekalan dari direktorat terkait. Jadi waktu itu saya akan ditugaskan ke Irak. Jadi waktu itu ada pembekalan juga dari Direktorat Timur Tengah di Kemlu. Nah itu jadi juga di brief tentang situasi negaranya Irak seperti apa dari segi ekonomi, sosial budaya, politik dan sebagainya. Ya. Dan saat itu juga diberi pembekalan tentang Belanda? Saat itu kebetulan belum, jadi mungkin diberi pembekalan untuk yang kita akan berangkat langsung ke negara itu, yang paling dekat. Ya, betul. Gitu. Kalau dari sisi latar belakang pendidikan dulu Bapak studi apa Pak? Saya studi manajemen ekonomi. Manajemen. Ya. Boleh tahu universitasnya? Dari Prasetya Mulia. Jakarta. Ya, salah satu penyiar di sini juga dari Prasetya Mulia. Iya. Tapi hari ini nggak ada ya? Fania. Oh, Fania. Iya. Iya. Jadi Fania dari sana, tapi lalu lanjut studi di Belanda ya? Iya, lanjut studi di Belanda. Kalau untuk di Belanda sendiri, karena baru 2 minggu, bagaimana kesan Bapak 2 minggu pertama ini tentang Belanda? Belanda buat saya cukup dingin ya, pertama kali itu. Betul. Dan cuacanya itu seringkali cukup menipu juga. Iya, betul. Jadi kita harus prepare untuk ketika mau keluar rumah tuh bajunya harus sangat prepare. Karena waktu itu kebetulan saya lihat di luar ini kok cerah banget ya mataharinya. Tapi ternyata anginnya luar biasa dingin, jadi mulai besoknya saya lebih pakai baju yang lebih tebal dibanding kurang gitu. Iya, dan kami sangat senang ya Pak, karena baru 2 minggu sudah ada kesempatan menghadiri studio kami. Di sini adalah tempat diaspora berkumpul dan juga saling bertukar informasi. Jadi sangat align dengan fungsi Bapak di Pensosbud. Terima kasih sudah welcome saya di sini. Pastinya. Dan saya juga senang bisa ke sini dan saya juga baru tahu ada radio seperti ini di Belanda ya. Betul. Dan itu Indonesia ya Pak? Iya, Indonesia. Betul. Nah, karena Bapak 2 minggu di sini, itu kan berarti benar-benar pas bulan puasa ya Pak ya? Benar, saya tiba pas bulan puasa. Tiba bulan puasa. Lalu untuk Lebaran juga di sini? Ya. Bagaimana kemarin Bapak merayakan Lebaran di sini? Ya, Lebarannya di sini juga sangat menarik. Karena walaupun jauh dari Indonesia, tapi ternyata kita juga ada Masjid Indonesia. Di Den Haag, jadi kemarin sholat Id di sana, di Masjid Al-Hikmah. Nah itu ternyata suasananya mirip di Indonesia juga. Karena saking banyaknya diaspora Indonesia di Belanda yang sholat sama-sama di masjid itu, jadi kayaknya udah mirip sholat Id di mana ya? Di Cinere, di Cipete gitu ya. Mirip di Indonesia sih. Betul. Jadi ya itu alhamdulillah maksudnya walaupun jauh dari Indonesia, tapi tetap rasanya itu juga sangat dekat dengan Indonesia sih. Iya betul. Mungkin kalau sama dibandingkan dengan waktu di Irak, jumlah diasporanya lebih banyak di sini atau di Irak? Jauh di Belanda. Jauh di Belanda ya? Kalau di Irak itu saya rasa cuma dalam angka ratusan ya. Jadi sangat jauh. Nah, kenapa Bapak pada akhirnya tuh
ingin berprofesi sebagai diplomat, Pak? Apakah itu kebetulan atau memang sudah dicita-citakan sejak dulu, Pak? Sebenarnya apa ya? Mungkin by accident juga sih. By accident juga, oke. Tapi awalnya saya sangat ingin sekali punya pekerjaan yang bisa enable saya untuk bisa traveling Oke, keliling ya. dunia. Jadi waktu itu kayaknya ini merupakan opportunity yang menarik juga. Bisa bertugas di perwakilan Indonesia. Dan saya rasa juga waktu itu salah satu motivasinya adalah ini kerjaan yang cukup bermanfaat untuk banyak orang ya. Betul. Ya. Jadi bisa membantu banyak WNI Iya. dan bisa membantu untuk meningkatkan ekspor impor dan sebagainya. Jadi Iya. saya rasa ini memberi kontribusi yang cukup besar untuk Iya, Indonesia, tanah betul, air kita. pastinya. Ya. Ada pesan-pesan nggak sih dari Bapak kalau ada anak muda Foxian yang ingin menjadi diplomat itu bagaimana caranya untuk mereka? Oke, cara menjadi diplomat ya. Paling nggak apa sih yang perlu dikuasai? Skill apa yang perlu dikuasai? Oke, kalau untuk skill mungkin saya rasa yang sangat bermanfaat itu adalah salah satunya communication skill, Iya. public speaking, bahasa asing. Tentu saja semakin banyak penguasaan bahasa asing semakin baik, tapi at least harus proficient dalam bahasa Inggris. Iya. Dan itu juga merupakan satu syarat penting untuk masuk ke Kemlu untuk bisa daftar. Salah satunya adalah dari TOEFL ya, untuk bahasa Inggris. Jadi itu wajib untuk penguasaan bahasa Inggris. Dan alangkah baiknya kalau kita juga udah sangat familiar dengan isu-isu dan apa yang perkembangan terkini yang ada di dunia. Itu pasti. Yang ada di dunia ya. Yes. Oke. Terakhir ngomong-ngomong tentang bahasa, Bapak memiliki kemampuan berapa bahasa, Pak? Saya kebetulan hanya yang basic aja, jadi bahasa Inggris, tapi ada sedikit mungkin pengetahuan bahasa Jepang tapi pasif. Oke. Ya. Nah, kalau suatu hari nanti Bapak berkesempatan untuk belajar bahasa apa yang Bapak ingin kuasai? Oke, mungkin saat ini yang terdekat saya justru pengen belajar bahasa Belanda. Karena walaupun di sini hampir semua orang bisa bahasa Inggris ya, tapi saya rasa akan menjadi kesempatan yang sangat baik penugasan di sini sekaligus saya untuk bisa belajar bahasa Belanda. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih perkenalannya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya untuk bisa ngobrol-ngobrol di Fox. Semoga nggak kapok ya. Pasti tidak. Pasti tidak. Dan pastinya kan isu yang berkembang itu kan ada terus ya. Jadi selalu kita punya topik untuk kita diskusikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.